Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya dalam seminar online kami, Agrodana Trader Incubator, dengan tema Powerful Indicator, Bollinger Band, dan Stokastik, yang berguna untuk entry point dan memaksimalkan profit. Baik, sesaat lagi kita akan mulai seminar online ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan mengenai tata tertib selama seminar online ini berlangsung. Yang pertama, kondisi fitur peserta dalam keadaan mute dan juga share screen off. Lalu yang kedua, bila ada pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand yang ada di sebelah kanan bawah ataupun menggunakan fitur chat kepada saya. Lalu yang ketiga, foto bersama akan dilakukan di awal acara tepat sebelum materi disampaikan. Harap para peserta membuka kameranya masing-masing. Lalu yang keempat, materi presentasi akan dikirimkan ke email peserta yang telah terdaftar dalam form registrasi setelah acara selesai. Evaluasi acara akan dilakukan langsung di akhir acara dalam bentuk polling. Lalu yang keenam, akan ada undian door prize di penghujung acara. Dipastikan agar Bapak dan Ibu tetap bergabung hingga acara dan polling evaluasi berakhir. Sebelum kita saksikan video company profile ini, mari kita buka acara seminar ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita saksikan bersama sekilas video company profile PT Agrodana Futures. Saat ini Agrodana sudah berusia 20 tahun. Kami akan selalu mengusahakan yang terbaik dan akan selalu berusaha stabil dalam top 5 best broker di bursa berjangka di Indonesia. Kami juga selalu aktif mengadakan rapat tahunan bersama kepada seluruh tim di cabang-cabang kami agar kami juga memiliki visi dan tujuan yang sama. Di samping itu, kami juga sering mengadakan edukasi di kalangan mahasiswa, jadi kami sering mengadakan kuliah-kuliah umum, dan kami juga mengadakan lomba-lomba online trading untuk kalangan mahasiswa dan dosen. Dan para pemenangnya, seperti yang dapat Bapak dan Ibu lihat di layar berikut, kami memberikan reward berupa uang tunai kepada para pemenang yang telah mengikuti online trading kami. Dan kami juga aktif dalam kegiatan di masyarakat, seperti kegiatan-kegiatan donor darah, dan juga pada saat pandemi berlangsung, kami juga berbagi kebutuhan pokok dengan masyarakat sekitar yang sangat-sangat membutuhkan. Termasuk juga kami
berkunjung ke panti-panti asuhan. Dan tak lupa juga untuk nasabah tercinta kami memiliki banyak sekali program, salah satunya Agrodana Surprise. Program ini kami berikan langsung kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan tanpa diundi. Jadi jika Bapak dan Ibu telah memenuhi target, Bapak dan Ibu bisa langsung pilih hadiahnya. Dan juga kepada Bapak dan Ibu yang aktif bertransaksi setiap bulannya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hadiah seperti yang kami bilang Agrodana Loyalty Award. Nah, voucher hadiahnya bisa berupa voucher belanja hingga uang logam mulia. Dan juga banyak sekali program untuk para nasabah tercinta. Kami juga memiliki official merchandise seperti mug, tumbler, payung, travel bag, kartu flash, kartu e-money dengan desain khusus dari Agrodana Futures. Jadi kalau misalnya Bapak ingin mendapatkan langsung official merchandise kami, mungkin Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim-tim terkait kami. Dan juga nanti kita akan mengadakan door prize. Mohon dipastikan kepada Bapak dan Ibu tetap mengikuti acara ini hingga selesai. Dan tidak lupa juga Agrodana memiliki Agrodana Future Apps yang bisa di-download dari Google Play dan App Store. Di dalam aplikasi ini banyak sekali manfaatnya, antara lain ada bulletin news yang terbit setiap 3 bulan sekali, dan juga banyak-banyak sekali artikel seperti top traffic yang bisa sangat berguna bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan transaksi-transaksi saat trading. Dan juga kami aktif edukasi melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Jadi banyak sekali konten yang bermanfaat di dalam sosial media kami. Jadi dipastikan agar Bapak dan Ibu bisa follow sosial media kami dan juga bisa subscribe YouTube kami. Karena banyak sekali manfaat dan juga banyak sekali edukasi-edukasi dan juga banyak sekali news yang ada yang bisa Bapak dan Ibu peroleh. Kami harap Bapak dan Ibu akan selalu aktif mengikuti YouTube kami karena setiap harinya YouTube kami akan selalu memberikan banyak sekali info-info mengenai trading. Terima kasih. Mungkin sebentar lagi saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan melakukan foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita saya akan memperkenalkan Bapak Irfan Supiandi. Beliau adalah top expert di PT Agrodana Futures. Beliau sudah lama sekali berkecimpung di dunia ini. Untuk mengetahui lebih dalam, kita bisa langsung memperkenalkan Bapak Irfan untuk membawakan materi hari ini. Oke, selamat siang Ibu Christine. Ya, siang Pak. Ya, mudah-mudahan Surabaya mendung atau udah hujan deras, Pak. Sudah hujan deras. Oke, Iya. Bandung juga memang sudah lagi musim hujan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya sehat dan terjaga stamina dan fisik ya. Apalagi kita masih belum selesai untuk pandemi. Jadi harap berjaga-jaga, selalu pakai masker seperti saran dari pemerintah. Ya, kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir, walaupun mungkin beberapa orang sudah lihat ya, ada informasi bahwasanya kita sebetulnya sudah kedatangan vaksin ya. Cuman menurut informasi yang beredar, sebetulnya kita belum bisa menggunakan. Oke, saya langsung share untuk hari ini. Apa yang akan kita bahas, mungkin sudah seperti yang Bapak Ibu pahami atau pernah ketahui, bahwasanya kita akan membahas salah satu atau mungkin 2 indikator. Ya, kalau kemarin-kemarin kita bicara tentang bagaimana memprediksikan market menggunakan chart pattern, atau kemudian ada Elliott Wave di sana, lalu kemudian juga spesifikasi dari produknya juga kita sudah sempat kupas, karena memang yang paling banyak diminati atau yang paling banyak dilihat itu adalah emas ya.
Nah, lalu pandemi juga akan seperti apa, kita juga sudah pernah bahas. Nah, termasuk untuk kali ini mungkin kita baru awalnya kita bicara tentang indikator ya, tapi kita lihat nanti 3 bulan ke depan mungkin kita akan juga kupas tambahan lain terkait indikator, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin nanti berdasarkan masukan dari Bapak Ibu. Oke, Bollinger dan Stochastic Oscillator. Tapi sebelum ini, saya ingin tampilkan dulu poll. Saya ingin tahu terlebih dahulu respon dari kawan-kawan ataupun dari para investor, Bapak Ibu dalam hal ini. Silakan polls-nya ditampilkan. Ya, oke. Ini adalah polling. Pertanyaan pertama, berapa banyak Anda mengenal indikator dalam analisa teknikal? Silakan Anda pilih jawabannya sesuai dengan kemampuan ataupun pengetahuan Anda. Ya. Jawab sejujur-jujurnya. Kemudian yang kedua, dari sekian banyak indikator yang tahu, berapa banyak yang Anda gunakan dalam trading. Jadi kurang lebih 31% untuk nomor 1 menjawab, ya 31% menjawab cuma 1 indikator, kemudian 42% menjawab lebih dari 5. Kemudian untuk nomor 2-nya sendiri, sekitar 62% menggunakan 2 atau 3 indikator, 31% menjawab cuma 1, dan 7% menjawab semuanya. Oke, semuanya kita lihat ya. Oke, ini adalah tampilan grafik yang saya punya. Ya, saya ingin tahu terlebih dulu komentar Bapak Ibu. Mungkin 1 orang atau 2 orang mungkin kita open mic terlebih dulu, Bu Christine, untuk mengetahui komentarnya kalau misalkan melihat ini apa yang ada di benak atau di pikirannya. Ya, silakan. Untuk yang mau berbicara, kita coba untuk interaktif. Ya, silakan kepada para peserta yang ingin bertanya atau mungkin yang ingin ini merespon dulu. langsung merespon. Kira-kira ini apa nih yang ada di gambaran atau di pikiran Bapak Ibu kalau lihat grafik seperti ini? Pusing. Pusing, oke. Oke, ada lagi? Bingung. Susah dianalisa, Pak, kebanyakan. Oke. Rumit kayaknya, Pak. Oke, rumit ya. Bingung. Oke, terima kasih. Oke, ya kalau kita bicara grafik seperti ini grafik apa gitu ya? Believe it or not, di awal-awal semua orang bertransaksi, semua orang trading, inilah yang tampilan yang pertama kali pasti akan selalu disuguhkan atau selalu dicoba untuk ditampilkan. Ya, di sini ada MACD, ada RSI, ada stokastik, ada moving average, ada Ichimoku, ada parabolic SAR, macam-macam, ada Bollinger dan lain-lain. Ya, ini hanya sebagian. Kita kalau lihat dari MetaTrader itu kalau begitu buka ada indikatornya banyak, ada ratusan, ada macam-macam. Ya, kebayang kalau misalkan Anda tampilkan seperti ini, pasti otomatis bingung, pusing. Tapi sejujurnya, waktu awal-awal saya masuk ke dunia ini, ke dunia trading, inilah gambaran trading saya. Ya, ini cara saya mendefinisikan mana stokastik, mana Bollinger, atau mana indikator yang bagus, yang kira-kira bisa mencerminkan atau memberikan ekspektasi saya adalah entry point yang bagus, exit point yang bagus, atau mungkin cut loss yang bagus. Ya. Perencanaan seperti itu. Kenapa saya tampilkan ini semua? Karena kadangkala sebagai seorang yang newbie ataupun expert atau apapun, terkadang kita selalu ditagih dengan pertanyaan indikator yang bagus apa? Ya, indikator yang bagus apa? Begitu kita tanya senior kita A, B, C sampai Z, ada yang bilang Bollinger, ada yang bilang stokastik, ada yang bilang MACD dan lain-lain. Ya, dan begitu kita tampilkan ternyata runyam. Ya, persis dengan yang jawaban Bapak Ibu tadi. Oke, ini pertanyaan tadi, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa di antara Anda yang masih menggunakan semua indikator dalam grafik? Tapi kalau tadi jawaban ya, Bapak Ibu tadi bilang, pusing kayak gini, oh ya berarti saya yakin tidak ada di antara Anda yang menggunakan semua indikator dalam satu gambar. Ya, mudah-mudahan benar. Oke, kita masuk ke technical indikator. Jadi technical indikator ini seperti yang tadi kita perkenalkan, trader maupun chartist dalam hal ini yang membuat grafik biasanya punya banyak indikator. Ada berdasarkan pattern atau berdasarkan osilator di dalam toolsnya mereka. Ya, baik itu dalam mobile ataupun dalam laptop. Ya, untuk apa? Untuk menghasilkan sinyal. Ingat bahwasanya trading yang baik itu seperti apa sih? Trading yang baik itu sebetulnya yang memberikan indikasi entry point, tapi juga ada exit point. Ya, sebetulnya kalau kita berlandaskan yang awal-awal, orang itu tidak ada yang menggunakan sinyal. Tapi semakin ke sini, semakin banyak orang yang mengerti cara membuat program,
lalu muncullah nantinya expert advisor atau robot gitu ya. Dan yang paling banyak digunakan adalah indikator bawaan dari MetaTrader. Di situ sudah banyak disuguhkan. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak semua orang memahami untuk cara membaca. Sehingga akhirnya berujung kepada gambar tadi. Ya, mendengar si A, B, C, D bilang ini, dari sekian banyak indikator, akhirnya dicobalah untuk diterapkan semuanya. Ya, sampai pusing, sampai mual. Ya. Oke, indikator ini digunakan untuk apa? Digunakannya untuk mendapatkan informasi terkait penawaran atau permintaan. Jadi supply demand. Lagi-lagi tetap basicnya adalah penggeraknya supply demand. Bukan digerakkan oleh yang sentimen sama kita. Misalkan saya lagi nge-buy kok tiba-tiba turun gitu ya. Atau misalkan saya lagi sell, kayaknya ini orang punya mata nih, kayaknya grafik punya mata, tiba-tiba harganya turun ya. Itu tidak ya. Ternyata memang basically adalah penawaran dan permintaan. Dan juga ternyata ada psikologis pasar di sana. Jelas, wajar ya. Bayangkan semua orang menggunakan MetaTrader, baik itu MT5 atau MT4 ya, mungkin nantinya ke depannya mungkin MT6 atau apapun gitu. Yang jelas semua indikator ada di sana, artinya semua orang bisa menggunakan. Tapi yang menjadi kendala adalah cara bacanya setiap orang akan berbeda. Tapi ada rujukan standarnya. Nah, kenapa disebut psikologis pasar juga bisa kelihatan ke situ? Ada yang menggunakan secara misalkan katakanlah overbought, oversold, atau apapun istilah-istilahnya, akhirnya semua orang tertuju kepada hal yang sama, istilah yang sama, yaitu overbought tadi. Wah, ini sudah ketinggian, wah ini sudah kemahalan. Otomatis secara psikologis, pasar akan menanggapinya dengan melepas atau kita sebutnya dengan sell. Ya, aksi sell yang sebetulnya kalau di pasar saham atau efek itu disebutnya dengan profit taking atau melepas saham. Ya. Oke, kita lanjutkan. Faktor pertimbangannya apa? Faktor pertimbangannya macam-macam. Ada price history, ada volume, ada momentum. Ya, kalau misalkan Anda lihat di MT4, tipe-tipenya juga diklasifikasikannya seperti ini. Ya. Nah, seringkali faktor pertimbangan ini digunakan bersamaan atau kombinasi satu sama lain. Ya, jadi bisa dibarengin seperti itu. Atau memang satu persatu ya. Kalau misalkan tadi jawaban pertama ada yang cuma menggunakan satu, ada yang menggunakan dua atau tiga gitu ya, ada yang menggunakan semua, ya itu macam-macam. Tergantung dari sisi mana Anda nyaman. Kalau Anda nyaman dengan satu indikator, itu bakal sangat bagus ya. Kalau Anda lebih nyaman ada dua atau tiga karena misalkan yang satu untuk indikasi volumenya sudah over gitu ya, yang satu untuk entry point, yang satu untuk memperingatkan oh ini udah perubahan arah, it's okay. Ya, yang terpenting adalah bagaimana caranya Anda nyaman dengan cara analisa ataupun melihat grafik Anda. Ya, jadi sebelum entry point, tentukan dulu tujuannya seperti apa, lalu kemudian planningnya, strateginya, ada entry point, ada exit point, lalu kemudian plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian mengapa penting? Ya, mengapa penting? Tentu penting. Kenapa? Karena ini memudahkan untuk mengidentifikasi tren harga sekarang untuk memprediksikan harga masa depan. Itulah fungsinya trading futures. Ya, kalau kita bicara tentang trading futures, harganya nanti ke depannya akan seperti apa, kita mencoba memprediksikan. Ingat ya, memprediksikan bukan berarti meramal. Karena kita tidak ada sangkut pautnya dengan ramal-ramal ya. Kita memperkirakan dari mana kok bisa tahu harga masa depan akan naik atau akan turun, dari habit atau kebiasaan yang mana kalau kita geser ke sisi kiri grafiknya itu akan kita temukan historical price ya. Jadi makanya ada tren harga sekarang, tren harga masa depan berdasarkan harga masa lampau ya. Yang kedua adalah mudah dipahami pemula. Jadi kalau misalkan kita bicara aduh trading itu susah ya, it's okay. Kalau misalkan trading itu susah, coba berikan cara pandang yang lain dengan cara apa? Dengan cara memberikan pemahaman terkait indikator, salah satu caranya. Ya, indikator ini, kalau misalkan Anda bilang, aduh saya ada yang lebih mudah lagi, yaitu robot atau expert advisor. Betul, itu bisa. Tapi ingat bahwasanya kalau misalkan Anda tidak paham basicnya expert advisor itu membentuk ataupun mengeksekusi, nah, berarti Anda akan hanya tahu beres, ya. Sementara yang namanya indikator, ini adalah basic saat orang nantinya bisa menciptakan robot-robot yang terbaru. Mungkin Anda tidak puas dengan robot A, robot B, robot C, dan lain-lain, Anda bisa menggunakannya atau menggunakan ini indikator, lalu Anda request dengan orang yang bisa bahasa pemrograman misalkan. Oke, saya ingin dengan eksekusinya, katakanlah berdasarkan waktu nih. Begitu saya melek, tiba-tiba udah ada posisi.
Begitu saya pengen tidur, tiba-tiba udah profit. Ya mungkin Anda bisa tinggal request ya. Tapi yang jelas indikator itu yang akan membantu Anda. Ya, jadi basically ini adalah salah satu bagian penting selain yang kita pernah pelajari dari webinar-webinar series sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, sering digunakan juga oleh trader secara global. Nah, bahasa umumnya kalau saya selalu sebut ini indikator sejuta umat. Ya, ada Bollinger, ada stokastik, ada MA, macam-macam di situ. Itu adalah sejuta umat. Semua orang pasti pakai. Mau trader profesional, mau trader newbie, mau banker, ya, semua pun pasti akan menggunakan indikator ini. Gitu. Nah, yang harus diingat, ada kalanya begini. Ini pengalaman saya juga waktu awal-awal. Kalau misalkan kita bicara tentang indikator mana yang bagus, kita akan bicara. Saya bilang stokastik. Tiba-tiba teman saya, jangan stokastik itu selalu nipu. Mendingan pakai yang ini, parabolik SAR. Oh jangan, mendingan pakai ini, gitu ya, dan macam-macam. Nah, sebetulnya kembali lagi kunci utamanya yang pertama adalah observasi perlu dilakukan. Kenapa? Tidak semua orang cocok dengan satu indikator, tidak semua orang cocok dengan indikator yang disebutkan oleh orang lain. Seperti apa yang akan kita kupas hari ini, stokastik dan Bollinger Band, mungkin saja di antara Anda ada yang tidak berkenan atau tidak cocok dengan dua indikator ini. Kenapa? Karena pengalaman membuktikan, misalkan saya pernah pakai Bollinger, tetap kecewa. Saya pernah pakai stokastik, tetap kecewa. Ya, jadi sebetulnya kuncinya indikator yang ada di MetaTrader itu adalah sahabat Anda, teman Anda, kawan Anda untuk melakukan trading. Kalau Anda tidak percaya ke dalam indikator-indikator itu, mau tidak mau Anda harus kembali ke basic. Basicnya apa? Basicnya adalah chart pattern analysis yang pernah kita kupas juga, kemudian teori-teori yang lain terkait dengan technical analysis, atau mungkin Anda spesifik kepada berita fundamental. Ya, dan itu akan banyak makan waktu karena observasinya jauh lebih dalam terkait dengan pengetahuan Anda terhadap berita ekonomi dan dampaknya tentunya. Ya, jadi strategi hasil analisis yang efektif itu yang seperti apa? Mau apapun caranya, mau indikator apapun yang digunakan, observasi. Observasi itu penting. Anda trial error dari 1 sampai 10, kira-kira kalau Anda menggunakan MA periode sekian, bandingkan dengan MA periode sekian, atau mungkin pakai stokastik, kira-kira dari 1 sampai 10, kira-kira berapa kali Anda melakukan error atau terjadi error. Ya, sampai Anda menemukan misalkan perbandingannya yang spesifik mungkin tidak ideal. 6:4. 6:4 itu sudah cukup bagus. Atau 50-50. Ya, yang paling celaka itu kalau 7:3 tapi 7-nya adalah error atau kesalahan. Itu berarti antara dua. Ya, kita tidak bisa menyalahkan indikatornya karena indikator itu digunakan atau diciptakannya berdasarkan data statistik dan juga perhitungan-perhitungan matematis. Makanya dimunculkanlah di MetaTrader. Ya, artinya ada kemungkinan kedua nih. Kemungkinan keduanya apa? Anda salah baca atau salah memahami cara baca. Itu mungkin terjadi. Oleh karenanya, setiap ada indikasi misalkan indikator A, Anda pahami terlebih dulu. Di situ akan ada uraiannya. Apalagi zaman sekarang secara teknologi kita tinggal mencari di Google pun Anda tinggal ketikkan apa yang Anda ingin tahu. Moving average nanti di situ muncul cara baca, lalu kemudian efektivitasnya seperti apa, lalu kemudian kelemahannya seperti apa. Stokastik dan lain-lain sampai Bollinger Band dan seterusnya ya. Nah, yang kedua, berguna tapi ada kelemahan. Ingat, indikator secanggih apapun tidak akan yang namanya sempurna 100%. Pasti akan ada miss, pasti akan ada kekurangan. Loh, kalau seperti itu berarti nggak aman. Ya, makanya kita sebut kalau setiap transaksi selalu akan ada namanya risk management. Disitulah gunanya. Nah, kalau misalkan indikator, ini hanya alat bantu untuk melakukan perencanaan trading. Entry point, exit point. Ya, kalau entry sudah tahu, exit point sudah tahu, ternyata terjegal di tengah nih, misalkan saya sudah entry tapi nggak bisa keluar, mau keluar ternyata masih kondisinya masih minus, gitu ya. Ini apa yang harus saya lakukan? Nah, disitulah perencanaan strategi trading yang harus Anda pahami. Anda harus bisa menentukan itu, ya. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa indikator tidak pernah menganalisis bagian apapun dari faktor fundamental. Ya, ini yang pernah saya dapati dari kawan-kawan saya dan juga termasuk junior-junior saya di kantor ataupun di perusahaan, ya, termasuk juga beberapa nasabah saya. Jadi kalau misalkan kita bicara indikator, bukan berarti indikator itu sudah memperhitungkan aspek segalanya. Ya, ada faktor X di situ. Faktor X-nya apa? Fundamental. Mungkin saja fundamentalnya sudah bercampur dengan yang namanya psikologis pasar. Ya, jadi kalau kita bicara tentang indikatornya sudah bilang buy.
karena harganya sudah katakanlah sudah rendah, ya, oversold. Ini berarti timingnya untuk buy. Begitu di buy, ternyata harganya tetap di bawah atau makin bawah, makin turun. Wah, ini kenapa nih? Berarti indikator ini nggak benar. Ganti indikator. Nah, padahal yang harus Anda spesifik pahami, Anda cek terlebih dulu. Ada sesuatu hal yang bikin dia enggan untuk mengalami kenaikan. Apa itu? Berarti ada momentum yang terganggu oleh faktor X tadi. Faktor X-nya apa? Kalau Anda lihat ternyata ada faktor fundamental, that's it. Berarti ada yang mengacaukan itu dari fundamental. Ya, tapi sejauh apapun fundamental, biasanya market akan kembali ke dalam pola teknikal. Itulah sebabnya kenapa saya lebih kecenderungannya kalau misalkan Anda ingin lebih suggestion-nya untuk Anda sendiri lebih pasti atau lebih nyaman untuk trading, pahami konsep dasarnya terlebih dulu seperti apa yang sempat kita kupas di webinar series lainnya. Ya, kalau misalkan diawali dengan trendline atau support resisten, lalu kemudian ada chart pattern. Nah, itu adalah basic yang nantinya kalau Anda sudah pusing dengan keadaan fundamental atau indikator yang miss selalu ya atau meleset, Anda tinggal balik ke basic ini. Karena basic inilah yang nantinya tetap akan digunakan oleh semua trader atau bahkan investor seluruh dunia. Ya, termasuk Warren Buffett ataupun George Soros. Bahkan keduanya selalu menekankan seperti ini. Investasikan yang terbaik itu adalah investasikan diri Anda. Artinya Anda harus menyediakan waktu Anda untuk melakukan observasi terlebih dulu kalau diperlukan. Ya, kalau tidak mau observasi, ya sudah selesai. Jangan melakukan investasi. Itu kurang lebih kuncinya. Oke, kategorinya. Kalau kita bicara tentang indikator ada dibagi sebagai dua kategori. Ada leading, ada lagging. Ya, apa bedanya? Leading ini memberikan sinyal awal saat tren akan dimulai. Jadi dia akan mengawali terlebih dulu. Jadi kalau misalkan udah ada sinyal, oke ini akan ada perubahan tren nih, siap-siap nih. Nah itu udah ada indikator sebelum terjadi terlampau jauh. Ya, nanti pengelompokannya kita akan lihat. Lalu kemudian yang kedua, lagging. Dia nge-lag, ya. Dia biasanya ngikutin price action. Walaupun sebetulnya dengan catatan ya, kadang-kala juga miss juga. Karena begitu dia telat, begitu dia sudah mencekung, sudah turun ke bawah, dia baru ngikutin indikatornya. Ya, follower jadinya. Begitu ngikutin, ternyata ada faktor fundamental. Nah, tiba-tiba berbalik lagi. Nah, itu yang kadang-kadang lagging ini tidak disukai oleh banyak orang. Orang banyaknya ingin yang paling ringkas, paling paling pasti. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya untuk dapatin indikator yang paling pas adalah yang pakai leading atau yang mengawali. Jadi ada indikasi akan berubah arah, itu sudah dikasih tahu. Jadi mereka bisa eksekusi sedini mungkin. Nah, ini berdasarkan tipe. Ya, kalau technical indikator berdasarkan tipe ada apa saja? Ada 4 di sini dikelompokannya. Ya, ada indikator tren atau tren berdasarkan indikator, kemudian ada momentum, kemudian ada berdasarkan volatilitas, ada berdasarkan volume. Ya, kalau Anda ingin mencari ini trennya sedang kemana atau kekuatan trennya seperti apa, oke, gunakan indikator yang berbasis tren. Ya, nanti ada kelompok-kelompoknya kita setelah slide ini. Kemudian dia menggunakannya apa? Dia mengukur arah dan kekuatan trennya menggunakan beberapa bentuk harga rata-rata. Ya, mungkin berarti ini lebih kepada moving average. Berarti dia ada tingkatan rata-rata. Momentum. Ini berarti membantu mengidentifikasi kecepatan pergerakan harga dengan membandingkan harga dari waktu ke waktu. Oke, kalau seperti ini berarti sudah paham. Ini berarti kalau kita ingin mencari momentum, saatnya yang tepat kapan untuk entry point, saatnya kapan untuk exit, Anda bisa menggunakan indikator yang kelasnya kelas momentum. Lalu volatility. Nah, ini yang kadang-kala kita paling penasaran. Oh, ini volumenya sudah mulai naik nih. Buyer atau demand sudah boleh bermunculan, berarti kekuatan kenaikan pasti akan lebih bombastis. Nah, gunakan indikator yang sifatnya sesuai dengan volatility. Lalu kemudian yang terakhir adalah berdasarkan volume. Ya, ada overbought, ada oversold di situ. Anda bisa pastikan dari indikator tersebut. Kalau memang sudah saatnya overbought, sudah kemahalan, otomatis itu akan memberikan sinyal Anda sudah saatnya untuk melakukan sell atau melepaskan posisi Anda yang tadinya buy. Ya, dan juga sebaliknya, kalau ternyata dia sudah turun terlampau dalam, sudah terangkat terlampau murah atau oversold, Anda tinggal switch strategi Anda atau exit dari posisi sell Anda. Saya sengaja tampilkannya nama indikatornya hanya beberapa saja, tidak semua. Ya, Anda nanti tinggal cek di materi yang lain.
Ada moving average atau MA, lalu kemudian ada MACD atau MACD, kemudian parabolic SAR, ada stochastic, commodity channel index atau CCI, RSI, Bollinger, ATR, standard deviation, Chaikin, kemudian OBV, dan volume rate of change. Ya, di situ juga tipenya sudah diklasifikasikan. Jadi kalau moving average itu berdasarkan tren. Jadi Anda tinggal pilih saja. Anda pingin pakai yang mana? Ya, kalau berdasarkan kategori, Anda kira-kira pingin yang mendahului sinyal atau membelakangi sinyal. Artinya ada yang lagging, ada yang leading gitu ya. Kalau Anda pengen yang pakai yang leading, oke, gunakan dari tren itu yang parabolic SAR. Kalau Anda pengen yang agak lag tapi juga make sure kitanya tidak terlampau cepat eksekusi gitu ya, gunakan MA. Ya. Lalu stokastik juga kelompok momentum tapi juga dia leading ya, leading indikator. Lalu Bollinger ternyata kelompoknya volatility. Berdasarkan volatilitasnya dan akhirnya kategorinya juga ternyata agak sedikit lag ya, agak sedikit lag. Jadi Anda jangan berharap bahwa indikasi si Bollinger Band itu akan lebih cepat ya. Nah, tinggal pilih dari salah satu dari ini ya. Tapi gini, seperti tadi yang ditanyakan di awal ya. Meskipun Anda mengenali banyak indikator, tapi saya yakin tidak ada atau tidak semua dari Anda yang memahami cara bacanya atau mendalami cara baca semuanya. Ya, jadi yang paling betul adalah Anda boleh mengenal semua indikator, tapi Anda harus menguasai atau memahami beberapa saja. Ya, oleh karenanya kenapa saya membuat batasannya 5 saja, gitu ya. 5 pun mungkin yang dipakai cuma 2 atau mungkin cuma 1 atau mungkin maksimum 3. Ya, tergantung dari kenyamanan. Atau bahkan sama sekali tidak usah dipakai. Yang penting kita udah tahu. Nah, itu seperti saya kalau misalkan Anda lihat dari grafik harian. Kenapa saya tidak menggunakan indikator yang lain-lain? Mungkin itu cara saya untuk membaca trennya lebih besarnya kemana. Atau mungkin dari price action-nya seperti candlestick. Tapi juga saya membutuhkan ada informasi yang lebih meyakinkan. Salah satunya kadang-kadang kalau kita menggunakan daily chart, saya menggunakan MA200 misalkan. Ya, itu macam-macam. Bagaimana cara Anda untuk memberi nyaman bahwa ini ada indikasi bahwa trennya memang masih kuat seperti ini atau memang sudah berubah. Seperti itu. Ya. Oke, kali ini yang kita bahas tidak akan semuanya, tapi stokastik, ya, seperti yang ada di judul awal, dan juga Bollinger. Jadi, komposisinya saja kalau kita lihat dari tipenya, stokastik tipenya tipe momentum, sementara kalau Bollinger tipenya adalah berdasarkan volatility. Ya. Dan kategori pun kalau kita lihat, yang satu leading, yang satu lagging. Nah, ini kuncinya. Kalau Anda ingin mengkombinasikan dua indikator, Anda bisa gunakan seperti ini ya. Jadi jangan yang bersamaan. Jadi misalkan moving average disatukan dengan parabolic SAR atau misalkan stokastik disatukan dengan RSI atau CCI ya, atau misalkan Bollinger disatukan dengan ATR ya. Baiknya itu tidak salah, tapi baiknya Anda gunakan komposisi yang mix. Yang satu dari arah tren ya, yang satu dari arah momentum atau mungkin dari volatility. Atau terserah Anda. Seperti yang sekarang kita akan kupas, ini berdasarkan momentum, yang satu lagi berdasarkan volatility. Yang satu lagi leading, yang satu lagi lagging indikator. Buat apa? Jadi kalau misalkan ada yang ternyata sinyalnya belum muncul, yang ini sudah muncul duluan atau memberikan warning. Ya, jadi kita tidak akan terhambat ataupun tidak akan terlampau lama untuk mempertimbangkan. Ya. Oke, kita masuk stokastik osilator. Secara umum, jadi teorinya begini, dalam pasar yang cenderung naik, diperkirakan harga akan ditutup mendekati titik tertinggi dan juga pasar yang cenderung turun. Oke, harganya akan ditutup menuju titik terendah. Nah, yang populer digunakan dalam pembahasan stokastik itu adalah tentang overbought dan juga oversold. Overbought, keadaan osilatornya berada di atas 80, oversold di bawah 20. Kadang-kadang ada orang yang selalu ketukar-tukar ya. Jadi paling gampangnya gini, bought itu kondisi buy, sold itu kondisi sell. Jadi kalau overbought berarti kita perkirakan ini sudah ada di atas ya. Oversold berarti dia ada di bawah ya. Indikasinya seperti itu. Nanti kita akan lihat gambarnya. Lalu kemudian sinyalnya atau entry point-nya atau eksekusinya adalah tergantung dari persen K melintasi atau crossing persen D. Wah, persen K apa nih? Persen K itu sebetulnya adalah nilai aktual dari osilator ya. Sementara persen D-nya itu sebetulnya rata-rata pergerakan. Jadi simpelnya dia menggunakan rata-rata pergerakan. Jadi kalau misalkan persen K-nya nanti crossing dari pada persen D, disitulah letaknya eksekusi atau entry point. Selama belum crossing, belum ada closing,
kita belum bisa atau belum layak untuk melakukan entry point. Seperti itu kurang lebih. Gambarannya seperti ini. Ya, kalau Anda masuk ke MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5, ya di situ begitu Anda add indikator, ya dalam ini stokastik, nanti muncul di situ stokastik oscillatornya settingannya ada persen K period, ada persen D period. Lalu slowingnya ini keadaan standar ya. Persen K periodnya 5, persen D periodnya 3, lalu slowingnya 3. Jadi 5, 3, 3 itu adalah keadaan standar. Kalau Anda tidak paham ini harus seperti apa, tidak apa-apa. Anda setting saja standar terlebih dulu, ya 5, 3, 3. Ya. Nah, nantinya akan ada tampilan di sini di sudut kiri atas itu ada stop dalam kurung 5,3,3. Ya, indikasi dari bahwasannya settingannya adalah persen K-nya 5, persen D-nya 3. Slowing ini apa? Slowingnya biarkan saja. Ini settingan standar yang banyak juga orang pergunakan. Nah, Anda lihat di sini. Yang merah, kebetulan dia spesifik warnanya merah, ini adalah persen D-nya. Yang hijaunya adalah persen K. Nah, ini yang tadi kondisi crossing ya. Kalau dia sudah crossing, berarti dia saatnya sell. Ya, kalau ini sudah crossing ke atas, saatnya dia buy. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat nih, ini grafik emas ya, grafik H4. Saya coba dari historical price. Kita menggunakan standar saja, stokastiknya 533, grafiknya H4. Oke, mungkin Anda ingat ini penurunan waktu ya vaksin ya, vaksin Pfizer ya di tanggal 9 November. Anda bisa lihat di sini, dia cross ya. Dia cross lalu dia mengalami penurunan ya. Kemudian dia di sini juga sama. Dia cross ke atas, dia mengalami kenaikan ya. Wah, sepertinya smooth. Tidak juga. Kalau Anda lihat di sini, di pertengahan, ada kerikil-kerikil tajam yang mungkin ini jadi tipuan. Ya, seperti halnya dia mau turun, tapi ternyata masih balik ke atas. Nah, tipsnya seperti ini. Simpelnya, saya selalu menghindari areal stokastik yang kalau misalkan dia terjebak di tengah. Ya, ini hindari, ini hindari, ini hindari. Jadi yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan hanya kondisi di mana dia sudah menyatakan overbought atau oversold. Jadi kalau misalkan dia sudah paling atas, overbought, atau dia sudah paling bawah, oversold. Ya, nantinya kedepannya kalau mungkin memungkinkan Anda lebih baik mendapatkan areal yang dia cenderung datar di bawah. Jadi dia lebih di bawah lagi nih. Kalau ini kan dia masih tetap tepat di garis 20% ya. Sementara kalau ini dia terbenam di bawah 20. Nah, sebenarnya ini yang paling ideal menunjukkan bahwa dia udah betul-betul keadaannya atau kondisinya oversold. Jadi ideal banget untuk entry point. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ternyata ada terjadi crossing nih. Sudah memang terjadi crossing ya, jadi si persen K yang warna biru, persen K-nya dia crossing ke atas ya, yang merahnya adalah persen D. Lalu kemudian kondisinya oversold. Wah, ini cocok. Kalau sudah seperti ini kondisinya ya, silakan itu adalah sinyal buy untuk Anda. Gitu. Kalau kita lihat di sininya di pergerakan harga, dia sempat naik tapi sempat turun. Ya ini keadaan yang sangat wajar. Jangan langsung panik. Ya, jangan langsung panik. Selama Anda sudah yakin bahwa ini sudah oversold, sudah memastikan overbought, ya sudah, Anda tinggal menggunakan risk management saja, ya. Lalu kemudian ternyata dia bertahap naik ya. Nah, nanti tinggal Anda exit point-nya di mana? Exit point terserah Anda, ya. Kalau menurut Anda itu sudah cukup, silakan exit. Tapi sebenarnya secara ideal saat dia terjadi crossing kembali. Mau crossing di sini atau crossing di sini. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang jangan masuk atau jangan digunakan sebagai entry point kalau misalkan stokastiknya berada di tengah, ya. Tapi kalau untuk exit point nggak apa-apa. Kalau exit point nggak apa-apa. Kayak ini dia udah memberikan sinyal buy, ternyata di sini crossing lagi, ya sudah. Berarti close posisi atau exit posisi atau yang ini, ya. Atau mau menunggu ideal silakan. Saat dia sudah overbought, berarti jangan berharap bahwa dia akan naik lagi, ya. Nah, ini sama. Waktu dia sudah mengalami penurunan ada di sini, ya. Nah, ini yang kemarin. Sebelum tanggal 9 ada sinyal bahwasannya dia sudah dalam keadaan overbought. Ya, saat dia overbought, ternyata di sini pun memberikan isyarat, oke, ini akan terjadi penurunan nih. Oke, kita sell karena ternyata crossing nih, ya. Persen K-nya crossing dari persen D, ya. Persen D-nya warna merah, yang persen K-nya warna biru. Oke, kalau seperti itu berarti ini sinyal untuk sell. Lakukan sell. Walaupun lagi-lagi wah ternyata dia spike terlebih dulu nih. Ya oke, nggak apa-apa. Selama ini betul-betul Anda sudah yakin ini sudah make sure posisinya overbought, tidak apa-apa. Tinggal gunakan stop loss atau risk management yang lain. Ya. Oke,
Sekarang kita masuk coba dengan Bollinger Band. Oke, mohon maaf saya agak terburu-buru tergesa-gesa untuk menyediakan waktu untuk Anda bertanya nanti ya. Oke, Bollinger Band. Teori umumnya sebetulnya ini indikator untuk memberitahukan apakah pasar sedang sepi atau memang pasar tersebut sudah atau sedang ramai. Ya. Pasar sepi ditandai dengan bandnya berkontraksi atau kita kenal dengan namanya sideway. Ya. Sementara pasar ramai itu biasanya akan mengembang. Jadi kalau saya bahasanya menganga, ya. Jadi dia membuka batasannya dia jadi terbuka melebar. Entah itu melebar ke atas atau entah melebar ke bawah, tergantung tren yang dia labrak ya. Nah, di sini kita akan mengenal dengan Bollinger Band atas, ada Bollinger Band tengah, ada Bollinger Band bawah ya. Tapi basically, Bollinger ini apa sih? Sebetulnya kita menggunakan yang namanya simple moving average. Jadi kalau Anda sudah paham tentang moving average, sebetulnya ini adalah implikasi lain dari moving average. Cuma bedanya, kalau moving average Anda menggunakan sendirian, di sini dia menggunakan bantuan ada 3 di situ. Ya. Di tengahnya ada Bollinger Band tegak, berarti menggunakan MA. Ya. Di atas dan bawahnya itu adalah standar deviasi. Jadi dia mencoba untuk membatasi pergerakan. Kalau Anda sudah belajar tentang support resisten atau kemungkinan trendline, ya. Nah, ini sebetulnya mirip. Kalau kita bicara tentang trendline, support resisten ini mirip. Jadi ini pergerakan tengahnya dibatasi oleh standar deviasi atas ini sebagai resistennya, ini dibatasi bawahnya oleh standar deviasi bawah ya sebagai supportnya. Jadi kalau ada garis atas, garis bawah, nah nanti pergerakannya diperkirakan seperti itu. Cuman bedanya kalau misalkan kita bicara tentang garis, itu adalah struktur technical analysis yang kaku. Kaku kenapa? Kalau garis sudah bentuk garis lurus lalu kemudian sideway pecah atas, itu berarti kita sudah tidak punya ukuran dari areal ini ya. Berbeda dengan Bollinger Band, kalau kita sudah tembus atas nantinya dia ngikut ya. Bollinger Band atasnya dia terdeviasi langsung ngikut ya. Dia mengindikasikan bahwa gerakan masih ada gitu. Nah, standar deviasi itu apa? Nah, ini konsep dasarnya. Standar deviasi 1 berarti dia mengcover pergerakan harga sekitar 68%. Kalau SD-nya 2 berarti 95%. Dan ini menandakan kalau misalkan Anda menggunakan SD-nya lebih tinggi, berarti lebih banyak lagi cakupan pergerakannya. Ya, kalau misalkan ingin relatif perfect ya, Anda silakan naikkan SD-nya jadi 3. Ya, Anda tinggal nanti trial error, tinggal lihat perbandingannya atau perbedaannya. Nah, tapi yang jelas kalau keadaan standar biasanya digunakannya SD-nya adalah 2. Ya, ini keadaan standar. Jadi saya tidak akan memberikan komposisi yang aneh-aneh. Di sini saya coba perkenalkan kepada Anda semua untuk komposisi yang standar terlebih dulu. Oke, ini gambarnya. Bollinger Band, ya. Ini keadaan yang tadi, ya. Jadi kontraksi. Jadi dia keadaannya sideway. Low volatility. Jadi dia cenderung volatility-nya rendah. Jadi dia bergerak Bollinger bawah, lalu ke tengah, Bollinger atas, lalu balik lagi ke tengah. Ya, mencoba ke bawah ternyata tidak juga tahan ya sampai beberapa waktu lamanya akhirnya dia jebol ya breakoutnya kemana? Nah ini kalau kita menggunakan garis ini otomatis dia nggak akan mengikuti pola pergerakan si harga, sementara Bollinger dia mengikuti pergerakan harga, kemudian sampai akhirnya ada titik jenuhnya, nanti dia langsung kembali lagi ke titik tengah. Ya, demikian pula kalau misalkan dia sudah mencapai areal atas. Ya, ini contoh begitu dia break areal support lalu kemudian mengarah ke tren penurunan. Ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan saat saya buy, kapan saat saya sell. Kalau Anda lihat di sini, Bollinger bawah itu menandakan Anda sebagai komposisi yang sudah oversold. Jadi Anda bisa buy di sini. Exitnya di mana? Exitnya sebetulnya paling ideal atau paling yang muluk-muluk yang ingin diharapkan adalah Bollinger atas. Tapi yang paling disarankan adalah Bollinger tengah. Jadi begitu dia udah di bawah, target yang Anda layak itu adalah sebetulnya yang paling logis adalah yang terdekat, ya, Bollinger tengah. Demikian pula kalau lagi di atas, sudah kena Bollinger atas nih, berarti dia akan turun. Kira-kira targetnya mana? Bukan ke bawah, tapi target yang di titik tengah. Gitu. Nantinya, kenapa? Nah, inilah yang kita sebut kalau misalkan kita menyusun strategi, kita harus ada waktu untuk membaca karakternya terlebih dulu. Jadi begitu dia udah naik, target kita sudah terpenuhi, ya sudah, exit dulu, sampai nanti cari momen berikutnya. Ya. Nah, kalau ini juga sama. Kalau ternyata dia breakout, nah dia breakout nih melebar nih si pitanya ya, bandnya melebar ke bawah. Nah, ada 2 cara. Anda bisa follow sell di sini. Jadi kalau misalkan Anda tarik garis di sini,
ya, ini tarik garis sejajar, Anda akan menemukan mirip dengan pola atau candle chart pattern ya. Oh ternyata ditembus, berarti dia akan ngikutin. Nah ngikutinnya sampai mana? Selama dia masih membuka, ya Anda masih legal untuk melakukan sell. Atau cara yang kedua, yang relatif aman menurut saya, kalau Anda tidak mau mengejar ini, ya sudah, tunggu sampai dia jenuh. Ya, nantinya dia akan kembali ke tengah. Jadi prinsipnya adalah, kalau saya pakai bahasanya, ini tuh mirip sangkar. Kalau sangkar burung itu, kalau misalkan burung mau terbang ke atas, ya biarkan saja, karena dia dalam sangkar. Setelah di atas, toh dia nanti turun lagi. Dia mau ke bawah, mau ngolong kemana, tetap aja ada sangkar, mau nggak mau nanti dia kembali ke tengah. Jadi semua hal yang sudah bergerak ke atas nanti akan kembali ke titik tengah. Semua hal yang sudah berada di dalam tekanan ke bawah, nantinya dia akan imbalancing atau balancing ke titik tengah kembali. Jadi kurang lebih itu yang cara kita untuk bisa memahami indikator yang cukup mendasar. Ya. Oke, ini contoh lagi, Euro, grafik H4. Di sini oke, Anda lihat di sini ya, pergerakannya beberapa waktu lalu swing high, swing low, swing high ya, kemudian dia turun. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah dia sudah dekat di area bawah nih. Bisa entry nggak? Seharusnya sudah ya. Ini berarti entry point Anda. Anda lakukan buy, ya targetnya kemana? Targetnya yang terdekat titik tengah atau Bollinger Tengah. Atau Anda bisa juga memanfaatkan kemungkinan potensi dia menutupi atau mencapai areal Bollinger atas ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi sinyal lagi, kalau misalkan oh ternyata ini kayaknya gerakannya sudah mulai lesu nih, bisa manfaatin nggak? Bisa, karena dia sudah berada di atas. Ya, sudah berada di atas berarti sinyal saya untuk melakukan sell di sini. Exitnya di mana? Bisa di tengah, bisa di paling bawah ya. Tapi yang paling dianjurkan adalah di titik tengah. Ya, wah kalau titik tengah ternyata grafiknya atau angkanya kecil gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ya, makanya nantinya akan disesuaikan dengan time frame. Kalau time frame semakin kecil, of course, Anda mau dapat berapapun, kalau misalkan entry point-nya udah bagus, tapi ternyata exit di Bollinger Tengah, ternyata poinnya cuma sedikit. Katakanlah misalkan Euro, begitu Anda entry, ternyata dapatnya kalau udah nyampe titik tengah atau Bollinger Tengah, itu cuma dapat 5 poin. Wah, nggak seger, nggak seru. 5 poin. Ya sudah, berarti time frame-nya ganti. Time frame cukup agak relatif panjang. Mau H1 atau H4, terserah. Atau mungkin Anda yang pingin spesifikasinya, oh saya lebih senang dengan agak medium term deh. Oke, lihat secara medium term, bisa grafik H4, bisa grafik daily. Ya, trennya kemana? Tinggal ikutin. Oh ternyata harganya lagi naik. Kalau harga lagi naik, Anda indikasinya ikutin follow trennya adalah up. Berarti yang akan saya cari titik buy-nya kalau dia terkoreksi seperti ini. Berarti saya cari dia koreksi, baru saya buy di area Bollinger bawah, saya ikutin tuh trennya gitu ya. Jadi ini untuk salah satu cara mengantisipasi sinyal palsu dari Bollinger Band. Atau mungkin nantinya kalau misalkan menggunakan stokastik. Kelemahan dan kekurangan. Untuk stokastik sendiri terkadang memberikan false signal. Loh, kok bisa? Ya, kalau Anda yang sudah pernah observasi, pasti Anda paham maksud saya. Jadi begitu indikasinya sudah overbought, Anda melakukan sell, ternyata dia flat di atas, diem agak lama di sana. Ya, dia sama sekali nggak mengalami penurunan. Nah, itu yang kita sebut false signal. Ya, atau yang tadi yang sempat saya bilang, jangan masuk saat stokastiknya berada di tengah. Ya, kenapa? Begitu di tengah, kita nggak tahu ini bisa naik, bisa turun. Ternyata dia di tengah sempat belok dulu. Ya, saat dia belok dulu itu begitu kita sell, ternyata harganya masih terus naik. Nah, itu false signal juga. Nah, yang kemudian lebih cocoknya digunakan sideways trend. Jadi kalau Anda lihat lebih datar gitu ya, itu lebih cocok. Kenapa? Karena begitu Anda lihat slope-nya dia naik, slope-nya dia turun, itu persis dengan harga yang lagi sideways. Pergerakannya naik, turun, naik, turun. Jadi Anda bisa mendapatkan dua sisi transaksi. Mau buy, mau sell, itu bagus gitu. Bollinger Band, kelemahannya apa? Ini adalah bukan indikator mandiri. Jadi kalau Anda menggunakan satu atau sendiri saja kayak tadi, nah itu mungkin kurang greget atau kurang memberikan keyakinan. Ya. Nah, yang kedua, sifatnya hanya memberikan informasi volatility harga. Jadi tadi spesifik umumnya kalau ternyata dia up gitu ya, itu berarti dia sedang ramai marketnya karena demand-nya lagi tinggi-tingginya. Dan begitu pula sebaliknya kalau down berarti indikasinya supply lagi kebanyakan. Kurang lebih seperti itu. Dua-duanya ada kelemahan nih. Terus gimana? Nah,
dari beberapa yang kita lihat dan juga termasuk dari pembuatnya sendiri, yaitu John Bollinger, memberikan saran kalau misalkan tidak bisa menggunakan atau indikatornya relatif tidak bisa digunakan mandiri, ada baiknya gunakan mix dengan indikator lain. Tapi carilah komposisi yang berbeda. Seperti yang sempat kita kupas di tabel tadi. Ada yang berdasarkan kondisi tipenya momentum, ada volatility atau berdasarkan trend. Lalu kemudian ada yang leading, ada yang lagging. Nah, itu komposisinya harus disatukan. Nah, dalam hal ini saya coba mengkombinasikan keduanya. Jadi kalau tadi kita bahas satu persatu, kita lihat kalau kita indikasikan dua-duanya digabungkan. Ada stokastik di situ, ada Bollinger di situ. Ya, tadi stokastik katanya kalau bagusnya saat satu. Kita lihat di sini satunya yang mana? Satunya cuma sedikit di sini. Kebetulan contohnya sedikit ya, karena memang volatility untuk emas sendiri memang cukup lumayan dalam 2 atau 3 pekan terakhir. Oke, kondisi pertama di sini, dia memberikan isyarat sudah oversold. Lalu kemudian cross ya, persen K-nya crossing persen D. Kalau kita lihat di grafiknya, dia juga sudah berada di Bollinger bawah ternyata. Nah, match dong ya, cocok. Oke, kalau cocok harusnya apa? Harusnya saya melakukan buy. Ini berarti kita bisa gunakan untuk indikasi buy. Ya, saya entry di sini untuk melakukan buy. Lalu kemudian exitnya adalah titik tengah atau Bollinger tengah. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini dia sempat spike sampai Bollinger tengah, lalu kemudian turun lagi. Ya, lalu kemudian dia berusaha lagi. Nah, Anda bisa exit di sini atau Anda menantikan exit di sini. Nah, seperti itu. Ya, nah kemudian ada juga kalau misalkan kondisinya sudah mencapai Bollinger atas, oke, mencapai Bollinger atas, lalu kemudian stokastik juga sudah ada di bawah, sudah ada di atas, ya, wah klop juga nih, kondisi overbought, ya, persen K-nya crossing persen D, oke, silakan entry. Ya, targetnya tentu yang terdekat terlebih dulu, yang paling logis adalah Bollinger tengah. Lalu kemudian yang terakhir adalah Bollinger paling bawah. Ya, secara kebetulan ini ada fundamental yang menekan lebih dalam. Jadi kita sudah dapat bonusnya triple bonus nih, triple combo nih, ya. Udah dapat dari technical ditambah juga faktor fundamental gitu. Oke, kemudian ya, itu exit. Nah, ini untuk euronya juga sama kondisinya, sudah overbought, kemudian juga mendekati Bollinger atas, eksekusi sell, exit di situ, ya. Kemudian juga ini kondisi di bawah, ya, oversold, kemudian Bollinger yang sudah di bawah juga, saya tinggal entry buy, maka saya dapatkan targetnya di Bollinger atas, ya. Oke, ini exit. Oke, ini yang tadi saya bilang, ya, ini exit. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan ternyata time frame Anda biasa menggunakan 5 menit atau 15 menit, nah, Anda misalkan ternyata, Bollinger tengahnya terlalu dekat dengan harga entry point saya, ya sudah, Anda coba switch strateginya menggunakan time frame H1 atau H4. Mungkin di situ Anda akan dapatkan lebih spesifik dan lebih baik, gitu. Nah, sekarang terakhir nih, kira-kira ada peluang bagus nggak ya? Oke, tapi sebelum ini saya ingin tampilkan dulu poll terakhir untuk Anda semua. Silakan tampilkan pollnya. Dari penjelasan terakhir ya, penjelasan semua ini, kira-kira menurut Anda sebaiknya analisa teknikal menggunakan pola grafik atau indikator saja? Ya. Misalkan silakan pilih, gabungkan semua atau lebih suka pola grafik atau ada yang lebih suka dengan indikator. Silakan Anda pilih. Ya, kita lihat perspektif masing-masing orang bisa berbeda, apalagi dengan pemahaman. Jadi kalau misalkan Anda terlalu ribet untuk menggunakan chart pattern, karena saya tidak pandai menggambar atau memprediksikan atau melihat ada double top, double bottom, dan lain-lain gitu ya, Anda boleh menggunakan ini. Ya. Atau misalkan sebaliknya, Anda lebih sukanya, indikator lebih banyak nipu, ya sudah, gunakan basicnya yang chart pattern tadi. Ya, hasilnya adalah sebanyak 57% mengatakan gabungkan saja semua, ya. Jadi Anda tipikal yang mungkin lebih mendetail ya. Jadi ini hampir mirip dengan saya. Kalau misalkan saya ada indikator bilang ini saatnya buy atau oversold, saya komposisikan dengan pola grafik atau chart pattern, itu biasanya akan jauh lebih mumpuni ya. Tapi tidak apa-apa untuk Anda yang juga memilih hanya suka dengan indikator, is oke. Tapi yang penting adalah Anda sudah paham tentang konsekuensi dari indikator, juga demikian pula kalau misalkan menggunakan chart pattern ya.
Jadi istilahnya tidak ada yang sempurna ataupun yang paling pas atau seperti apa. Yang terpenting itu adalah observasi Andanya. Ya, oke. Kira-kira ada peluang yang bagus nggak ya? Nah, ini pertanyaan yang selalu dinantikan di setiap webinar series kita. Di penghujungnya biasanya kita akan menampilkan kira-kira ada peluang entry point yang bagus atau bahkan sampai target bagus apa enggak. Ya, oke. Mungkin saya tidak akan bertanya lah Anda ingin apa gitu ya, tapi saya bisa perkirakan di antara Anda semua pasti kita sama pikirannya, penasaran harga emas akan kemana. Oke, oke, ini adalah grafik weekly. Saya tidak tampilkan yang short ya, karena mungkin lebih cepat berubah. Saya tampilkan weekly saja. Ini grafik weekly dengan menggunakan stokastik dan Bollinger Band. Ya, seperti Anda lihat di sini, trennya kemana? Trennya sedang naik. Ya, secara keseluruhan ya, kita lihat observasinya secara keseluruhan terlebih dulu. Trennya sedang naik. Oke, trennya sedang naik, lalu kemudian dia turun nih. Ya, dia turun. Turunnya sudah menyentuh Bollinger bawah. Ya, sudah sentuh Bollinger bawah. Lalu kalau kita lihat stokastiknya sudah di mana? Di bawah juga. Apakah overbought atau oversold? Iya, ternyata ini adalah keadaan yang oversold. Kalau sudah oversold, lalu kemudian dia sudah berada di bawah, apakah dia mungkin naik? Ya tentunya wajar dia naik ya, seperti yang terlihat di candlestick minggu lalu, dia sudah mulai naik nih. Ya, bullish candle sudah muncul. Ya, kalau kita padu-padankan lagi, nah ini chart pattern atau candlestick pattern ini namanya bullish harami. Ya, bullish harami, lalu sentuhannya adalah di Bollinger bawah. Ya, kalau lihat dari sini dia cenderung membentuk datar alias flat alias sideways, berarti dia sedang wait and see nih. Ya, wait and see apa yang ditunggu? Entah mungkin fundamental atau mungkin komposisinya lebih kepada psikologis pasar atau apapun ya, tapi kita lihat dari technical saja. Sudah oversold, lalu kemudian dia sudah di bawah Bollinger atau di Bollinger bawah, otomatis yang sangat wajar dia akan menuju Bollinger tengah. Ya, karena ini grafik weekly, saya ingatkan, karena grafik weekly berarti ini bukan dalam hari ini, ya, bisa saja dalam berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu, ya. Yang penting adalah kita lihat komposisinya yang sangat wajar. Kalau ini berarti dia akan didorong. Jadi sifatnya Bollinger itu dia akan mendorong hal yang sudah tertekan untuk kembali ke atas dan juga menarik area yang sudah berada di atas untuk kembali masuk ke dalam zona Bollinger. Gitu ya, Anda lihat spesifikasinya, begitu dia naik mendobrak area Bollinger atas, dia dibalikin lagi, tarik lagi ke tengah ya, begitu tarik ke tengah ternyata dia nggak nyampe nih. Nah, bisa saja nanti pergerakan ini akan mirip dengan ini, dia sudah sentuh Bollinger tengah, bawah lagi, lalu kemudian ke tengah, nanti dia coba mendobrak ya, kalau cukup tenaganya dia dobrak lagi ya. Jadi bisa saja seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, seharusnya sejak kemarin, minggu kemarin itu sudah layak untuk melakukan buy. Dan itu yang terjadi sampai kurang lebih dia pergerakan sampai 1860 atau 1870. Meskipun yang unexpected-nya adalah dia sudah kembali turun. Sekarang 1835. Ya. Masih layak atau tidak? Kalau kita ikutin struktur fundamental teknikalnya dari Bollinger Band, ya seharusnya kita sudah masih dalam fase buy, fase kenaikan ya. Ingat medium term weekly chart ya, bukan hari ini. Nah, berarti exitnya di mana? Bisa Bollinger tengah, bisa Bollinger atas. Bollinger tengahnya berapa sih? Oke, Bollinger tengahnya ternyata 1910.90. Anggap saja 1900. Bollinger atas berapa? Bollinger atasnya ternyata 2020. Angka cantik ya. Kita tidak tahu akhir tahun 2020 ditutup di 2020 apa tidak ya. Tapi yang jelas yang paling logis adalah target Bollinger tengah. Demikian apa yang bisa saya share di sini. Mudah-mudahan ini berguna dan saya kembalikan ke Ibu Christine untuk sesi tanya jawab. Ya. Silakan Christine. Terima kasih Pak Irfan. Udah dari tadi udah ada yang nanya sih Pak. Wah, ada yang raise hand juga sudah tadi. Siap ya. Sama Pak Randy Hermansyah mungkin. Oke. Pak Randy, silakan Pak Randy, bisa di-unmute dulu Pak speakernya Pak, bisa dinyalakan Pak. Ya, ini maaf kalau agak rame. Ya, Pak, silakan. Mungkin bisa dibantu Pak pertanyaannya Pak. Ya, bentar. Ini adalah lagi bergabung. Ini ada cara biar kita tahu harganya itu naik atau turun? Dah, itu aja. Itu aja, oke.
Oke. Mau ada pertanyaan lagi atau kita jawab Ada, langsung? ada lagi sih Pak, dari Pak Oke. Yohanes Listiono juga ada Pak, nanya Boleh. untuk Bollinger Band, bagaimana cara mengatur stop loss-nya? Oke, bagus nih. Ya, oke. Berarti tadi ada cara untuk tahu ini naik apa turun gitu ya. Terus yang kedua adalah stop loss ya. Nah ini Iya. berarti entry point dan exit point ya. Exit point itu tidak selalu mulus ya. Tidak selalu exit point itu kita bicara take profit. Pasti akan ada yang false-nya, berarti kita ambil stop loss ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara tahu kita ini akan naik apa turun. Nah, tadi kalau kita gambarkan saat dia sudah menyentuh grafiknya ya, mungkin saya share lagi grafik. Oke. Kurang lebih saya gunakan grafik yang euro saja di sini. Ya, bagaimana kita tahu ini akan naik atau turun? Nah, sebetulnya ada tipikal di mana Bollinger Band itu sifatnya adalah dia mengikuti pergerakan dari price atau harga tersebut ya. Jadi kalau kita ingin tahu dia akan naik atau turun, ini salah satunya ya. Kalau misalkan di sini ya, kalau ada kebiasaan kalau dia sudah berada di areal Bollinger bawah, ingat saja poinnya adalah begitu dia sudah ada di bawah, dia akan dikembalikan ke areal tengah atau bahkan ke areal atas. Itu bahasa yang sederhananya. Ya, bahasa sederhananya di bawah berarti dia akan kembali ke tengah atau ke atas. Kalau sebaliknya, kalau dia sudah di atas, dia akan dikembalikan ke tengah atau ke bawah. Jadi bahasa sederhana seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata satu ini, seperti ini satu ini, dia cenderung flat. Berarti ini dua arah nih, ya. Dia akan naik sesuai dengan polanya, berarti dia tersentuh sampai Bollinger atas, nanti dia balik lagi Bollinger tengah, lalu kemudian ke bawah. Nah, nantinya kalau kita tahu ini bakal break nggak nih? Ini yang indikasinya. Patokan areal sebelumnya, ya mau tidak mau kita akan melihat lirik ke sebelah kiri, harga sebelumnya berapa. Nah, kalau ternyata ditembus, berarti ada indikasi nih, Bollinger bawahnya akan didesak untuk semakin membuka. Ya, membuka kemana? Membuka ke bawah nih. Semakin dalam, semakin dalam. Ya, ternyata support kedua juga ditembus. Oke, ini berarti masih ada bawah. Nah, biasanya kalau kita sudah bicara tentang support 2 sudah kena, berarti ada kemungkinan sentuh support 3 lalu kemudian mantul. Nah, ternyata indikasinya sama nih. Ya, sudah ada Bollinger bawah dan ini sudah terlampau lama misalkan. Ya. Karena dia sudah terlampau bawah dan juga menyentuh atau nempel di Bollinger bawah, ya balik lagi ke prinsip awal. Ada kemungkinan dia dikembalikan ke titik tengah atau Bollinger tengah atau bahkan Bollinger atas. Jadi simpelnya seperti itu. Anda tinggal gunakan, Anda mau follow the trend, artinya saat dia break, atau Anda tunggu saat kondisi dia benar-benar over. Ya, nah kalau kita komposisikan, tahu overnya dari mana? Ya mau nggak mau kita lihat dari kondisi stokastik. Anda bisa kelihatan di sini. Oh ternyata kondisinya dia over. Ini pun sudah di Bollinger bawah. Ya sudah, berarti itu adalah entry point Anda yang cukup bagus. Anda tinggal masuk buy. Ya. Nah lalu kemudian stop loss-nya bagaimana? Kalau misalkan kita gagal, oke. Kalau kita gagal sebenarnya gini. Bollinger ya, yang paling menjadi tips utama adalah jangan pernah entry saat Anda melihat Bollingernya atau harga berada di Bollinger tengah. Ya, kenapa? Bollinger tengah itu rentan. Dia riskan bisa naik, bisa turun. Ya, jadi dia dua mata pisau. Beda dengan kondisi kalau dia sudah di bawah atau sudah di atas. Ya, contoh kata yang ini. Sudah berada di bawah. Boleh buy? Boleh. Begitu kita buy, ya, targetnya sudah kena belum? Oke, sudah kena. Ya, oh, ini ideal ya. Kita coba lihat yang non ideal. Nah ini ya, ini aja yang tadi sudah berada di bawah, tapi dia tidak nempel ya, tidak nempel. Tapi indikasi di sini harga sudah ada sinyal untuk buy. Nah kalau Anda sudah melakukan buy, ya misalkan target Anda di Bollinger atas deh, jangan Bollinger tengah, Bollinger atas. Lalu kemudian Anda antisipasi takutnya ternyata dia kembali meluncur, otomatis patokan dia ya kemungkinan istilahnya Anda bisa menggunakan stop loss-nya berada sedikit di bawah areal ini, atau Anda tinggal tunjukkan pointer Anda ke dalam Bollinger bawah ini. Nantinya dia akan muncul angka spesifik, angkanya misalkan 1.1575, berarti itu adalah stop loss Anda. Kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan seperti ini, bagaimana? Nah, ini juga sama. Biasanya orang mengakalinya beberapa senti kalau lihat dari gambar ya, atau beberapa poin. Misalkan ini. Saya misalkan di sini melakukan buy, tapi ternyata takutnya false signal nih.
ternyata betul ini pernah terjadi tail ya. Saya gunakan minimal misalkan di sini anggaplah 30 atau 50 poin. Ya, tapi karena ini grafik H4, saya rasa kalau Anda menggunakan 30 poin bisa saja kena atau kejilat ya. Gunakan 50 poin ya. Berarti target Anda harusnya 2 kali lipat. Artinya kalau stop loss-nya 50 ya TP Anda harusnya 100 poin. Berarti bukan di Bollinger Tengah, tapi di Bollinger atas. Dengan asumsi apa? Asumsi Anda adalah dia sedang bergerak dalam fase sideways, fase yang kontraksi tadi. Ya, dia belum bikin tren. Bikin tren itu kalau sudah seperti ini. Ini trend up, ini trend up, ini trend down, ya, ini trend up. Ya, kalau dia datar seperti ini, kita asumsikan ini lagi sideways. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai indikasi stop loss-nya beberapa poin di bawah. Ya, bisa terserah Anda. Anda bisa 40, 50 atau 70 ya, atau mungkin standarnya menurut ekuitas ya. Jadi jangan sampai Anda tidak menggunakan. Atau juga ada yang prinsipnya karena dia sudah yakin ini Bollinger bawah sudah paling maksimal, berarti otomatis dia melirik bantuannya adalah dari areal historical price-nya. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu, Bu Christine. Ya, ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Yosua Darmadi Kosen. Oke. Nah, beliau nanya, strategi untuk menjadi generasi milenial dalam berinvestasi supaya meminimalisir kerugian pada umumnya, itu bagaimana caranya, Pak? Oke, wah ini berarti sering mengikuti seminar GoFX juga sepertinya ya. Oke, ada lagi yang serupa pertanyaannya mungkin? Rata-rata sih yang tadi sih sudah dijawab Pak, untuk menentukan stop loss dan net profit yang menggunakan kombinasi stokastik dan Bollinger Band sudah terjawab. Lalu ada lagi yang bertanya, Rosanti, Bu Rosanti, waktu terbaik untuk melakukan observasi itu pagi, siang atau malam? Atau per 2 hari sekali atau weekly atau daily? Oke, wah bagus sekali nih. Oke, saya jawab yang pertama. Generasi milenial untuk melek investasi seperti apa? Kenali dulu produknya, kenali dulu perusahaannya. Ya, itu 2 hal utama. Kalau Anda tidak mengenal dengan nama perusahaannya atau profil perusahaannya, akan sangat berbahaya. Jangankan mendapatkan keuntungan, yang ada bisa-bisa uang Anda dibawa lari. Ya, itu poin utama. Ya, makanya kita Agrodana bekerjasama dengan ICDX dan juga Bapepti, kita ikutin struktur dari tata cara atau aturan. Jadi kita mengedukasi calon nasabah kita dengan cara seperti ini. Ya. Nah, yang kedua, setiap ada webinar ataupun mungkin edukasi yang memang sifatnya gratisan dan itu memang harus gratis ya. Kenapa harus gratis? Karena memang kita mengedukasi dari nasabah tersendiri. Ya, berbeda mungkin dengan produk GoFX ya. GoFX itu memang sengaja itu bukan berbayar 500.000, tapi 500.000 itu adalah untuk Anda sekaligus belajar transaksi di situ. Jadi langsung istilahnya learning by doing. Dan kalau tipikal milenial kan biasanya tidak bisa cuman katanya. Ya, mereka akan ada sisi penasaran lalu melakukan. Nah, sambil learning by doing inilah kita harus mengedukasi dan itulah yang sering kita lakukan. Jadi, kenali dulu perusahaan, profil perusahaannya seperti apa, lalu kemudian pastikan dia cabangnya memang ada di Indonesia, ya, dekat dengan kita. Lalu kemudian yang kedua adalah produk. Produknya apa? Ya, jangan sampai gini, ada orang yang 2 minggu lalu kurang lebih ada teman lama saya mengontak saya untuk menanyakan kira-kira dengan uang segini cukup nggak untuk masuk di situ, apalagi dilirik emasnya lagi kinclong, lagi bagus, ada kesempatan. Ya, waduh, saya bilang ini tujuannya apa dulu nih? Ya, jadi kenali diri Anda sebagai risk profile ya, kita risk profile dulu, risk profiling. Oh, saya bukan tipikal yang minat dengan high risk gitu ya. Oke, berarti saya bilang tidak cocok Anda untuk masuk sini, apalagi dengan dana yang memaksakan istilahnya. Nah, kenapa Anda ingin masuk sini? Ternyata alasannya adalah karena tergiur dengan keuntungan yang akan dicapai dari pergerakan harga emas. Nah, jadi kalau misalkan Anda tidak mengenal produknya, jangan dulu. Ya, kenali terlebih dulu. Berikan waktu Anda, ya tadi yang sempat diberikan quotation-nya dari Warren Buffett ataupun George Soros. Investasikan diri Anda terlebih dulu, barulah nanti kita bicara tentang investasi uang Anda. Jadi kalau Anda mendefinisikan, aduh saya pengen investasi karena tergiur dengan hasilnya, ya pelajari saja terlebih dulu. Take your time. Ya, mulailah dari terkecil terlebih dulu. Itulah sebabnya kita ada GoFX, ya, produknya sangat familiar dengan Anda semua dan sangat
untuk generasi milenial saya rasa dengan kategori uang yang relatif lebih murah, lebih rendah, itu Anda bisa gunakan. Kemudian kalau misalkan tahapannya Anda sudah yakin, Anda sudah belajar nih, sudah bertahap mampu, oke, boleh skala prioritasnya Anda naikkan. Alihkan mungkin misalkan transaksi dengan akun yang reguler, ya, standard account, ya, atau mini account atau apapun namanya, ya. Nah, itu dua hal utama yang bisa dijadikan patokan, ya. Tapi selebihnya itu balik lagi adalah risk profiling Anda. Risk profiling Anda artinya Anda harus paham dulu uang Anda ini dapatnya dari mana, terutama milenial ya. Kalau Anda dapatnya memaksakan kehendak, misalkan minta uang, bla ya, oke, itu harus ada pertimbangan terlebih dulu ya. Apakah itu uang dingin atau tidak ya. Lalu yang kedua tadi adalah apa Bu Christine? Observasi, Pak. Observasi, oke. Tentang observasi. Observasi yang bagus itu sebetulnya saat gini, kalau saya ngakalinya selalu pas closing market. Tapi kan kendalanya closing market itu begitu subuh ditutup, dia udah langsung buka lagi ya. Dan malah kebanyakannya kita tidak sempat untuk bangun pagi untuk melihat kondisi-kondisi dalam satu hari. Nah, ada hal yang pernah saya gunakan waktu saya masih baru masuk ke bisnis ini. Cara saya mengobservasi adalah setiap 2 jam sekali saya print grafik. Ya, saya print grafik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi apakah pola ataupun mungkin indikator yang saya gunakan itu sudah benar apa tidak, atau cocok apa enggak. Nah, itu cara-cara saya mengobservasi. Mungkin Anda bisa ikuti atau mungkin Anda bisa sedikit merubah ya, modifikasi. Jadi setiap 2 jam saya print grafik. Saya gunakan Bollinger dulu misalkan. Saya ingin dalam 1 minggu saya fokusnya adalah Bollinger. Bagus nggak nih? Indikasinya seperti apa? Oke, entry point-nya sudah bagus nggak? Ya, dalam 1 minggu trial error, kira-kira persentasenya berapa persen? Kalau masih di bawah 50%, berarti harus ada yang Anda gali lagi. Ya, entah mungkin misalkan, Bollinger lebih cocoknya pas sesi Asia, karena dia relatif tenang misalkan. Lebih cocoknya di sesi Amerika, lebih cocoknya di sesi Eropa. Nah, itu adalah cara kita untuk mengobservasi. Ya, jadi bisa mengobservasi saat closing market atau pas market sedang berjalan. Per 2 jam biasanya saya seperti itu. Tapi kalau Anda tidak mau terlalu sering, katakanlah kesibukan dan lain-lain, boleh per grafik 4 jam atau per 8 jam, boleh. Ya, jadi itu yang biasa kita lakukan. Nah, nantinya di penghujung minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pagi, Anda tinggal lihat. Ya, kalau dulu saya sampai bikin itu dijilid, gitu. Jadi begitu dijilid, saya baru sadar grafik yang saya print udah sampai segini, ya. Jadi pakai file binder gitu, itu tinggal lihat. Ternyata kalau waktu saya pakai Bollinger Bank, komposisinya saya mendapatkan sekitar 70%. Ya, kalau minggu kedua saya pengen apa? MA, moving average, dan seterusnya. Jadi cara mengobservasi di grafik ataupun indikator yang ingin kita gunakan itu macam-macam caranya, tergantung Anda mau atau tidak meluangkan waktu. Kalau Anda mau meluangkan waktu, itulah saat yang tepat dan berarti Anda betul-betul murni ingin melakukan investasi dan memang harus melek investasi, ya, karena pandemi kita tidak tahu sampai kapan selesai, meskipun sudah ada vaksin, tapi juga tenaga medis dan juga kedokteran bilang tentang belum adanya kepastian bahwa ini memang dijamin bakal cepat pulih ya. Jadi apapun itu ya kita otomatis kita memerlukan faktor lain untuk investasi gitu. Jadi tidak, kalau kita nyimpen uang terus apalagi di celengan atau apapun itu ya, atau di bank ya, belum tentu kita bakal dapatkan hasil. Apalagi rata-rata di kita ya, orang Indonesia ataupun ya manusia kebanyakan, kita tidak pernah puas dengan hasil yang segitu-gitu aja. Pasti ingin ada skala kenaikan atau peningkatan. Kurang lebih seperti itu, Bu Christine. Ya, ada yang raise hand, Pak, atas nama Bu Sondang Tiurma. Oke, silakan Bu Sondang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Saya mau nanya, kadang kalau kita menggunakan Bollinger Band, apabila pada saat candle nempel di high Bollinger atau low Bollinger-nya, untuk mengetahui level entry-nya itu pada saat di mana, Pak? Oke, saat nempel ya, saat nempel. Jadi kalau misalkan saat nempel seperti itu, yang paling enak itu, sebentar ya, kita coba share screen di sini. Oke, kita lihat ya, MT4 ini. Ya, ini grafik H1. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini sudah nempel nih. Sudah keadaan nempel banget. Sebetulnya kalau kita bicara tentang ini sudah nempel,
any point ya di angka berapapun itu adalah entry point Anda. Jadi selama Anda sudah yakin dia sudah berada di atas, lalu kemudian komposisinya sudah digabungkan misalkan dengan stokastik tadi, oh ternyata memang sudah overbought, ya sudah berarti itu adalah entry point Anda. Gitu. Atau keadaan yang seperti ini nih. Kalau ini sudah mendobrak sampai atas, jadi dia bikin uptrend gitu ya. Nah, indikasinya pokoknya kalau saya maksimalkan dengan keadaan dia di mana sudah keadaannya keluar dari batasan Bollinger atas. Jadi Bollinger atas itu kan sifatnya membatasi pergerakan. Berarti kalau dia sudah nempel, nantinya dia akan ditekan kembali, dikembalikan ke titik tengah atau Bollinger tengah. Nah, ada kalanya kalau dia sudah trending atau dia bikin trend seperti ini, spike gitu ya, biarkan terlebih dulu sampai kondisinya bagaimana di candle kedua atau candle ketiga kalau dia sudah berlebihan ya, ini artinya sudah berlebihan muatan nih ya, berlebihan muatan. Lalu kalau kita polos pakai Bollinger saja ya sudah, berarti kalau misalkan ada indikasi di next candle-nya ternyata dia masih berada di atas atau di luar jalur, ya sudah, ini adalah sebetulnya entry point Anda gitu. Ini entry point Anda. Perkara nantinya ternyata dia masih ada spike lagi, nah makanya kenapa kita kombinasikan atau komposisikan dengan stokastik untuk memberitahukan kita kira-kira faktor risknya besar sekali apa tidak. Kalau ternyata dia betul-betul klop udah kondisi oversold ya, overbought, ya berarti dia faktor risknya tidak terlampau besar lagi. Gitu. Berarti Anda aman untuk masuk di sini. Beda cerita kalau Anda masuk tapi ternyata kondisi stokastik masih berada di tengah. Ya, meskipun dia sudah nempel, katakanlah di sini, kita tadinya awalnya memperkirakan harga sudah berada di titik balik atau di titik tengah ini akan kembali tertekan. Ternyata meskipun dia sudah berada di menjelang ke atas ya stokastiknya, ternyata dia masih mendobrak area atas. Nah ternyata dia dorong lagi ya sampai akhirnya membuka. Nah ini kadang-kala kita suka miss di sini. Jadi biasakan kalau misalkan Anda melihat seperti ini, Anda pastikan make sure di next candle-nya terlebih dulu. Jadi jangan waktu candle pertama itu dia menerobos seperti ini, langsung Anda entry. Ya, jadi akan sangat lebih bagus lagi kalau dikomposisikan atau dikombinasikan dengan dua indikasi lagi, yaitu dengan stokastik atau mungkin RSI ataupun yang mungkin Anda lebih suka. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bu Sondang? Udah Mbak, cukup. Oh sudah. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, saya gabung ya mungkin ya. Ada yang bertanya dari Pak Ananda. Ini bagusnya untuk pakai Bollinger Band ini untuk di time frame berapa kalau untuk trading harian Pak? Lalu dari Pak Ali, bagaimana caranya untuk dapat harga paling murah jika menggunakan time frame daily? Oke. Time frame daily pengen dapat harga murah ya. Sebenarnya kalau dapat harga murah kita cari pasar diskon ya. Oke, saya coba kembali ke grafik terlebih dulu. Kita coba lihat main di sini saja. Ya, oke. Kondisinya kalau misalkan tadi yang Pak Nanda bisa diulang? Pertanyaannya ini Pak. Di time frame berapa untuk trading harian? Oke, time frame ya. Kita lihat ya. Tadi kita bicara tentang time frame-nya sesuaikan dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lihat nih. Di sini, ini saya masih menggunakan time frame H1 atau 1 jam. Ya, di 1 jam, Bollinger tengahnya berada di zona ini adalah kurang lebih ya 1839.90 ya. Sebetulnya kalau kita pakai prinsip tadi setelah dia ada di Bollinger tengah, seharusnya ini adalah area sell kita. Ya. Kalau kita komposisikan lagi dengan chart pattern, di sebelah kiri historical price-nya bilang juga sama, di arah 40 itu harusnya sell. Ya, ini yang tadi kita gunakan, kenapa alasannya tadi pagi kita sarankan untuk sell. Karena memang komposisinya mirip nih. Secara pola ia terstruktur dengan sangat baik akan terjadi tekanan, secara Bollinger juga ternyata sudah berada di Bollinger tengah, secara stokastik ternyata juga sudah berada di kondisi overbought. Ya, nah lalu kemudian time frame ya targetnya kalau misalkan kita entry sini sebetulnya Bollinger bawah nih, Bollinger bawahnya ada di 1825 ya, tapi apa betul sampai sana apa tidak? Nah kalau misalkan kita lihat perbedaannya, kita switch ke strategi atau time frame 15 menit, ternyata kondisi 15 menit berbeda lagi, dia justru sudah dekat atau berada ya relatif berada di bawah Bollinger bawah ya, Bollinger tengah, tapi dekat dengan Bollinger bawah. Artinya pergerakan secara 15 menit atau secara shortnya ini masih gantung nih, sudah cukup dekat dengan arah support kita ya 1834
pantas saja harganya tidak bergerak berkutik melebihi 1833 karena itu area terendahnya tidak diobrak lagi ya. Nah, berarti ini warning nih. Nah, otomatis kalau saya menggunakan grafik 15 menit, seharusnya ini warning untuk saya exit point. Jadi waktu tadi saya pagi-pagi sell di 40, karena ini 15 menitnya sudah berada di sini, itu sudah warning saya harus exit. Ya, loh, tapi saya belum puas nih. Dari 40 ke 36 atau ke 34 kan terlalu kecil 6 poin gitu ya. Nah, makanya itu tadi, kalau misalkan Anda ingin yang relatif agak besar, ya sudah, berarti Anda fixkan dengan grafik H1. Sebetulnya mau 15 menit H1, ya itu tergantung dari kebutuhan target poin Anda berapa. Strategi Anda inginnya seperti apa. Ya, kalau saya intraday, saya lebih condongnya saya tidak akan menggunakan 15 menit atau 5 menit. Saya gunakannya H1. Gitu. Kalau mau yang medium term, minimal saya tahu bahwa komposisinya ada areal yang saya pingin buy, tapi saya nggak mau buy di areal sekarang karena arealnya terlalu riskan. Ya, berarti di H1-nya sudah ini nempel di Bollinger Tengah. Berarti saya tunggu di Bollinger Bawah nih. Bollinger Bawah berapa? 1825 ternyata, ya. Atau di grafik keempatnya saya lihat seperti ini, ya. Sama ternyata dengan H1. Jadi kita memiliki areal yang relatif lebih memadai untuk strategi berikutnya. Nah, jadi mau 15 menit, H1, H4, ya itu balik lagi dengan strategi trading Anda. Kalau Anda ingin, katakanlah banyak orang yang ingin menggunakan strategi, oke, 1 atau 2 poin saja saya sudah cukup. Silakan Anda menggunakan grafik 15 menit atau 5 menit, it's okay. Tapi ingat, kalau Anda menggunakan Bollinger Band, intinya adalah Bollinger atas, Bollinger tengah, Bollinger bawah. Kalau Anda dapat posisi buy di Bollinger bawah, berarti target Anda yang terdekat adalah Bollinger tengah. Atau maksimum di Bollinger atas. Begitu Anda switch strategi Anda menjadi sell, berarti sell Anda adalah di Bollinger atas, lalu target pertama adalah di Bollinger tengah, dan maksimum di Bollinger bawah. Gitu. Ya, kalau ternyata jaraknya dekat, ya wajar karena time frame-nya lebih kecil. Semakin kecil, kita lihat grafik H1 saja sudah nyentuh duluan. Gitu. Ya, jadi semua balik lagi dengan kebutuhan dan keperluan strategi Anda. Anda inginnya yang mana? Gitu. Oke. Ada lagi, Bu? Udah sih, Pak. Kayaknya lagian udah telat, kita udah Oke, terlalu siap. lama soalnya, Akhirnya Pak. ya. Kayaknya untuk pertanyaan selanjutnya bisa melalui email mungkin. Iya, oke. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu, karena ini memang webinar terakhir kita di bulan Desember dan juga tahun 2020. Saya ucapkan selamat tahun baru dan juga selamat Natal untuk Anda yang merayakan. Terima kasih, Bu Christine. Ya, terima kasih banyak Pak Irfan atas waktunya. Baik, Bapak dan Ibu sudah menyimak paparan dari Bapak Irfan mengenai Bollinger Band dan stokastik. Nah, di bulan ini Agrodana juga mempunyai program flash deal untuk Bapak dan Ibu. Jadi untuk bagi para nasabah baru Agrodana Futures, nah Agrodana membuka flash deal di bulan Desember pada tanggal 7 hingga 18 Desember saja. Jadi diharapkan untuk semua para nasabah baru bisa join, karena untuk semua para nasabah yang akan join di tanggal 7 sampai 18 akan mendapatkan TV LED 50 inch logam mulia limited edition dan berbagai macam merchandise dari Agrodana seperti e-money, flashcard, dan hadiah-hadiah lainnya. Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut mengenai program flash deal ini, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada tim marketing yang telah mengundang Bapak dan Ibu sekalian, atau juga bisa dapat melalui email hello@agrodana-futures.com. Dan Agrodana juga sudah membagikan banyak sekali hadiah kepada para nasabah yang telah mengikuti program flash deal bulan lalu, yang dapat Bapak dan Ibu lihat di layar pada saat ini juga. Baik. Satu lagi, Agrodana Futures juga akan mengadakan trading class di bulan Desember. Ini adalah trading class kami yang terakhir, yang bersama dengan GoFX dan juga GoFX yang dari bursa dan bersama Agrodana Futures pada tanggal 18 Desember 2020 mengenai crude oil trading class. Diharapkan para Bapak dan Ibu bisa join kembali bersama-sama kami dalam webinar kami selanjutnya. Dan untuk jadwal untuk Agrodana Trader Incubator mungkin nanti akan diinfokan kembali mengenai di sosial media kami. Terima kasih. Mungkin sebentar lagi kita akan melakukan polling. Diharapkan pada Bapak dan Ibu bisa
mengisi polling yang sudah kami tayangkan. Sambil menunggu Bapak dan Ibu mengisi feedback polling, kita akan mengadakan door prize ya Pak, Bapak dan Ibu. Kami harap Bapak dan Ibu tidak meninggalkan sesi ini sampai sesi ini berakhir. Untuk nama pemenang yang akan saya sebutkan, mohon untuk memberikan data-datanya kepada host kami, Joshua, dengan format nama, email, dan nomor HP, agar tim kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu. Baik, bisa di-spin mungkin? Ya, kita akan hitung 1, 2, 3. Iya, kepada Bapak Iwan, kita akan spin lagi, 2 nama lagi. Iya, kepada Ibu Siti Nur Itawati Rentuasamu. Selamat kepada Ibu Siti. Lalu untuk yang ketiga, ya Bapak Arif Alamsyah. Ya, selamat kepada para pemenang yang sudah saya sebutkan namanya. Mungkin bisa memberikan format nama, email, dan nomor HP kepada host kami Joshua agar tim kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu untuk memberikan hadiahnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di webinar kami yang terakhir ini di bulan Desember. Kami harap Bapak dan Ibu dapat segera bergabung kembali dengan kami di webinar kami selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami akhiri webinar ini. Dan kami harapkan Bapak dan Ibu bisa kembali di webinar kami selanjutnya pada tanggal 18 Desember yang berhubungan dengan GoFX dan Agrodana Futures. Ya, sekian dan terima kasih.